Voice of Indonesia. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Skarsari kembali menyapa pendengar Voice of Indonesia. Di Indonesia hari ini sesi siang di hari yang istimewa di menjelang Natal ya. Satu hari menjelang Natal, dan tentunya ada banyak masyarakat Indonesia dan juga masyarakat dunia yang saat ini sedang berlibur, atau ada yang sedang mudik, atau justru sudah bersama dengan orang-orang terkasih dan tercinta keluarga untuk merayakan Natal bersama. Tapi memang Natal dan Tahun Baru di Indonesia tidak hanya menjadi milik umat Kristiani saja, karena seluruh masyarakat Indonesia ya dengan toleransinya di mana-mana, mulai dari di berbagai tempat perbelanjaan, kemudian juga di sudut-sudut kota, kemeriahan, kemudian juga pohon Natal di mana-mana ini memberikan satu rasa dan juga kebahagiaan untuk masyarakat Indonesia seluruhnya. Terkait dengan hari Natal, kita telah bersama dengan narasumber Pendeta Jack Levin Fritz Manuputi selaku Ketua Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Dan langsung saja saya sapa. Halo, selamat siang Romo, apa kabar Romo? Selamat siang, salam damai sejahtera bagi kita semua. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Romo, cerah banget ini pastinya karena besok akan merayakan Natal ya bersama dengan seluruh umat Kristiani di seluruh dunia ini. Tema tahun ini kan Natalnya adalah marilah sekarang kita pergi ke Bethlehem ya. Dan dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia saat ini, apa relevansinya dan kenapa memilih tema ini, Romo? Ya, tentunya pilihan tema ini yang dilakukan oleh KWI dan PGI berdasarkan refleksi terhadap kondisi Indonesia, tetapi juga masyarakat dunia secara global. Ya, kita butuh memperkuat solidaritas kemanusiaan, solidaritas kebangsaan. Kita butuh berbela rasa dengan orang lain dengan cara membangun sikap hidup yang sederhana. Dan itu yang dibutuhkan pada saat ini di dalam konstelasi nasional, di dalam relasi-relasi antar kelompok secara global, ya, di mana kita tahu peperangan, konflik, ketegangan, kemiskinan terjadi, kerusakan lingkungan terjadi. Jadi dibutuhkan sebuah tindakan solidaritas berdasarkan kontemplatif refleksi terhadap pesan Natal Allah menyapa di Bethlehem dalam suasana yang sederhana. Allah menyapa manusia dengan cinta dalam cara yang sederhana, cara yang anggun. Dan saya kira itu pesan yang sangat kuat untuk kondisi bangsa kita saat ini. Baik, dan Bethlehem ini kan juga simbol solidaritas kasih universal ya. Bagaimana umat Kristiani dapat menerapkan solidaritas ini secara nyata? Tadi juga sempat disebutkan juga ya, tapi mungkin dalam konteks saat ini juga, Romo. Iya, betul sekali. Bethlehem merupakan simbol solidaritas kasih yang universal. Kasih yang tanpa batas ya. Kasih yang didasarkan pada cinta yang tidak bersyarat, unconditional love. Bagaimana umat Kristen dapat menerapkan solidaritas ini secara nyata ya, di tengah ketimpangan sosial, konflik, macam-macam perilaku koruptif yang menjadi ancaman bagi pembangunan nasional. Gereja-gereja di Indonesia sejak lebih dari satu dekade yang lalu telah mendorong pengembangan spiritualitas ugahari. Ya, spiritualitas yang didasarkan pada kesediaan menahan diri dan merasa cukup, ya, tidak berlebihan. Spiritualitas yang didasarkan pada sikap berbela rasa, ya, solidaritas dengan mereka yang kecil, dengan mereka yang terbatas. Dan ini yang kembali kita angkat di dalam peristiwa Natal ini, ya, untuk menerapkan solidaritas ini secara konkret. Ya, kalau kita tidak punya banyak hal yang secara material yang bisa diberikan bagi orang lain, maka dengan menahan diri, ya, untuk merasa cukup pada apa yang kita butuhkan dan tidak dituntun oleh keinginan-keinginan kita yang berlebihan, kita berbela rasa dan kita solider dengan mereka yang terbatas, mereka yang berkebutuhan secara khusus, maka itu cukuplah ya untuk menerapkan solidaritas kasih yang universal ini dalam skala-skala yang kita bisa kelola.
Baik, tadi juga sempat disebut bahwa di tengah dunia yang penuh konflik dan juga peperangan Romo, bagaimana gereja dapat berperan aktif dalam mempromosikan damai dan juga persatuan lintas agama? Saya kira sejauh ini dalam banyak tempat konflik di dunia, ya, termasuk ketegangan-ketegangan di Indonesia, gereja memainkan peran yang sangat aktif, ya, untuk membangun dialog antar kelompok yang berbeda. Ya, gereja menyediakan diri menjadi shelter bagi mereka yang menderita karena dampak konflik, para pengungsi, ya, tanpa memandang latar belakang yang berbeda. Jadi peran-peran gereja sebagai pembawa damai harus dikelola secara strategis di dalam upaya untuk membangun dialog-dialog yang bermartabat, untuk menjembatani kelompok-kelompok yang bertikai. Ya, gereja bisa membawa pesan moral, tetapi juga kekuatan cinta yang dimilikinya untuk bisa menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Dia harus berperan aktif di dalam setiap upaya baik untuk mendatangkan kebaikan kepada kelompok-kelompok yang bertikai, mendatangkan perdamaian, mendatangkan sikap saling menerima. Dan ya, kapasitas, kemampuan gereja untuk itu harus terus-menerus dikembangkan. Baik, dan pertikaian ini juga seringkali tidak hanya di dunia nyata ya Romo ya, tetapi juga di mana di era digital yang Oh, membawa tantangan disinformasi yang dapat memecah belah. Apa langkah yang dapat diambil umat Kristiani untuk melawan hoax dan juga menjaga keharmonisan sosial? ini memang tidak mudah tantangan Mm-mm. ini karena konflik di platform virtual ini kadang-kadang sangat tajam dan itu Mm-mm. mendorong ketegangan di kehidupan nyata. Kita terjebak dan dituntun oleh apa yang disebut kebenaran yang artificial, yang fake. Nah, untuk itu kita perlu memperkuat relasi-relasi langsung antar individu dan antar kelompok. Mm-mm. Perjumpaan, ya, pola hidup yang guyup, ya, silaturahim dalam perjumpaan-perjumpaan langsung perlu kita perbanyak. Kesediaan untuk berjumpa dan berdialog secara bermartabat menjadi sangat penting nilainya. Dengan begitu kita tidak mudah termakan oleh hoax yang dikemas menjadi kebenaran, apalagi dengan bantuan endorser, bantuan buzzer, dan lain-lain. Saya kira ini ke depan memang kita punya modal sosial, kita punya kearifan lokal dalam pola-pola masyarakat yang guyup, orang yang suka kumpul, ya, orang yang suka bercakap-cakap secara langsung. Ini salah satu kekuatan yang bisa menangkal relasi-relasi yang dibangun secara secara artifisial yang kadang-kadang di dalamnya kita sukar untuk menakar apa itu kebenaran, karena kebenaran telah difabrikasi ya oleh mesin-mesin pintar dan didorong oleh ya para kekuatan para buzzer dan kelompok-kelompok yang berkepentingan terhadap sebuah informasi. Baik, kisah para gembala yang menyambut kabar sukacita dengan kesederhanaan selalu menjadi inspirasi. Dan apa pesan penting dari kisah ini untuk generasi muda untuk hidup yang lebih bermakna, Romo? Ya, peristiwa Natal dengan semua elemen di sekitarnya, ya, dia terakumulasi pada sebuah pesan tentang kesederhanaan yang paripurna, kesederhanaan sejati. Dan di sini kita harus merefleksikan nilai dan makna itu dan menerjemahkan di dalam kehidupan dan realitas kita sehari-hari, termasuk realitas kehidupan orang-orang muda. Natal mengajarkan kita ya kesederhanaan. Natal mengajarkan kita untuk menakar apa yang kita butuhkan, bukan melulu dituntun oleh apa yang kita inginkan. Ya, dengan begitu kita bisa terhindar dari pola hidup hedonis. Kita mungkin tidak bisa membantu secara langsung orang-orang yang menderita, yang membutuhkan dukungan secara material, ya. Tapi dengan menahan diri terhadap keinginan dan kecenderungan keserakahan yang seringkali menuntun kita, maka secara tidak langsung kita sudah solidar dengan mereka yang berkekurangan. Meskipun demikian, ya, kesederhanaan yang paling agung yang ditawarkan peristiwa Natal sesungguhnya berpusat di hati kita. Hati Allah yang penuh cinta yang menuntun pada kesediaan untuk memberi diri. Kita harus membawa hati nurani yang sejati dalam membina relasi dengan orang lain. Bukan terjebak pada relasi-relasi yang transaksional. Semua orang butuh otentisitas relasi, ya, relasi yang sejati.
Seperti kita selalu juga membutuhkan hal-hal yang otentik dalam kehidupan kita, bukan fake. Dan kita bisa mulai melatihnya dengan bercermin pada relasi yang dibangun Allah kepada manusia melalui peristiwa Natal. Oke, baik, itulah perayaan Natal di hati kita ya. Dan Yesus juga hadir sebagai pembawa damai dan keadilan. Bagaimana umat dapat meneladani misi ini, Romo, untuk menghadirkan keadilan dan juga kesejahteraan bagi mereka yang tertindas? Sangat penting gereja menerjemahkan itu, umat menerjemahkan itu di dalam relasi-relasi sosial, relasi-relasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Gereja harus bekerja, umat harus bekerja untuk memperkuat pendampingan, advokasi bagi mereka yang lemah dan tertindas. Di akar rumput misalnya, ada banyak kelompok-kelompok, komunitas-komunitas adat, masyarakat ya yang mengalami ketersingkiran secara paksa, secara tidak adil, dan gereja harus bekerja untuk mengelola pendampingannya, mengelola fungsi pengajarannya. Bukan cuma pengajaran terkait kehidupan iman, tetapi pengajaran menyangkut hak-hak masyarakat sipil, kewarganegaraan masyarakat, dan aspek-aspek kehidupan sipil dan bernegara lainnya. Gereja punya kapasitas untuk memperkuat ya pooling sumber daya dan distribusinya. Ada sangat banyak sumber daya di dalam gereja dengan kapasitas yang berbeda-beda, tetapi yang mumpuni untuk mengadres isu-isu terkait dengan ketidakadilan, isu-isu terkait dengan kesejahteraan. Dan gereja bisa mengajak mengumpulkan mereka untuk sharing kapasitas, sharing pengetahuan dan kemampuan terhadap mereka atau kelompok-kelompok lain yang dianggap lemah. Gereja bisa bekerja dalam jejaring masyarakat sipil untuk mendorong produk undang-undang dan peraturan yang dianggap tidak berpihak pada kesejahteraan masyarakat misalnya. Ya, sebagai contoh yang paling anyar saat ini orang bicara tentang kenaikan pajak ya PPN di tahun depan. Gereja harus terlibat bersama kelompok masyarakat sipil atau juga lembaga-lembaga keumatan lain untuk melakukan kajian dan menyampaikan kepada pemerintah suara profetisnya untuk melihat dan mempertimbangkan segala sesuatu dari sudut pandang kesejahteraan masyarakat. Ya. Oke, baik, luar biasa. Romo, ini karena terbatas waktu, terakhir sebagai penutup, apa harapan terbesar dan juga mungkin pesan-pesan untuk perayaan Natal 2024 ini? Ya, sekali lagi Natal mengajak kita ya untuk membangun sikap dan kesediaan berbela rasa, membagi cinta sejati, menyahabati dan membersamai semua orang yang membutuhkan, juga terhadap lingkungan hidup yang terancam kelestariannya. Natal selalu menawarkan ruang refleksi yang sangat dalam mengenai cinta kasih yang sejati dari Allah dan kesediaan memberi diri kepada manusia dalam wujud kedatangan Putra Natal, kelahiran Putra Natal. Ketika kita merefleksikan, ketika kita bisa memasuki ruang terdalam dari cinta Allah dan solidaritas Allah, dan kita merasa bahwa kita dicintai, maka kita akan dimampukan untuk mencintai orang lain dengan sungguh-sungguh, untuk solidar kepada orang lain dengan sungguh-sungguh. Dan inilah tindakan iman, inilah refleksi iman yang dinyatakan dalam kehidupan bersama termasuk panggilan kebangsaan kita. Tuhan memberkati kita, selamat merayakan Natal Kristus dan mengakhiri tahun ini dengan penuh harapan, sukacita, dan optimisme. Tuhan memberkati kita. Baik, Romo, terima kasih atas pesan-pesannya dan semoga kita bisa bersukacita atas berkat Tuhan di musim liburan ini. Selamat merayakan Natal dan Tahun Baru 2025. Terima kasih sekali lagi, Romo. Sama-sama. Baik, selamat kembali beraktivitas. Ya, pendengar Voice of Indonesia, demikian bincang-bincang saya terkait dengan hari Natal kali ini. Dan semoga pendengar Voice of Indonesia yang mendengarkan dimanapun Anda berada di musim liburan, dan juga bagi umat Kristiani yang sedang merayakan Natal, semoga karunia-Nya menuntun umat Kristiani pada Natal kali ini dan selalu. Voice of Indonesia.